Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, poin yang akan kita bahas adalah pengertian kurikulum dan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere yang artinya lintasan lari. Dan pengertian kurikulum secara istilah adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia? Mari kita ulas satu persatu. Sejarah kurikulum di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah kurikulum pra-kemerdekaan dan sejarah kurikulum pasca kemerdekaan. Lalu, kurikulum di Indonesia pada pra-kemerdekaan terjadi pada zaman penjajahan Jepang dan zaman penjajahan Belanda. Pada zaman Belanda, kurikulum terbagi menjadi 3 sistem pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Dan yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana beliau mengembangkan Muhammadiyah. Dan yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau mengembangkan Taman Siswa. Kurikulum pada zaman Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak masuk dalam kurikulum. Selanjutnya, kurikulum pada zaman Jepang. Nah, pada zaman Jepang, kebijakan kurikulum lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya mempersiapkan prajurit tempur. Kemudian, kurikulum di Indonesia pada pasca kemerdekaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu kurikulum Orde Lama. Yang kedua, kurikulum Orde Baru. Dan yang ketiga adalah kurikulum reformasi. Mari kita ulas satu persatu. Pada Orde Lama, terjadi beberapa pergantian kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947. Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum yang pertama kali diterbitkan sejak Deklarasi Kemerdekaan. Kurikulum ini mulai mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dari segi pedagogis, kurikulum yang lebih dikenal sebagai Rencana Pelajaran atau Lirplan 1947 ini masih meneruskan konsep dari era kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Meski direncanakan pada tahun 1947, kurikulum ini mulai dilaksanakan secara resmi pada tahun 1950. Selanjutnya, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari Rencana Pelajaran 1947. Penyempurnaan yang dilakukan adalah perincian materi dan jam pelajaran. Pada kurikulum ini, seorang guru ditetapkan untuk mengajar satu mata pelajaran saja. Ciri dari kurikulum ini juga adanya korelasi antara mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini menitik beratkan kompetensi akademik pada siswa di pendidikan dasar. Kurikulum ini juga dikenal dengan program yang bernama Pancawardhana,
yang merupakan pengembangan pada 5 aspek, yaitu moral, kecerdasan emosional, kecerdasan artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Kelima pengembangan tersebut juga ditetapkan sebagai 5 kategori bidang studi, dengan orientasi fungsional dan praktikalisasi dari setiap mata pelajaran. Selanjutnya, kurikulum Orde Baru. Pada zaman kurikulum Orde Baru, terjadi beberapa pergantian kurikulum, yaitu pada tahun 1968. Kurikulum ini disyarat dengan muatan politis karena diterbitkan untuk menggantikan kurikulum 1964 yang dinilai sebagai produk Orde Lama oleh pemerintah baru pada saat itu. Kurikulum ini mengganti program Pancawardhana menjadi program yang berorientasi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fokus pada kurikulum ini berada di 3 aspek, yaitu Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pengelompokan bidang studi dikembangkan dari 5 kelompok menjadi 9 kelompok. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum ini mengedepankan efisiensi dan efektivitas pengajaran dengan basis MBO, Management by Objective, yang sedang booming di era itu. Kurikulum ini merinci metode, materi, serta tujuan pengajaran dalam bentuk prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. PPSI merinci secara detail satu bahasan dari setiap mata pelajaran yang dibagi menjadi tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Di kurikulum ini, energi dan waktu para tenaga pengajar mulai tersita oleh pemenuhan kebutuhan administratif yang detail. Selanjutnya, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung model cara belajar siswa aktif atau CBSA, yaitu model belajar yang menuntut keaktifan siswa sebagai pembelajar diperlakukan sebagai subjek belajar, sehingga porsi pengajaran satu arah oleh guru dikurangi secara signifikan. Meski nampak ideal di atas kertas, bahkan sukses diterapkan di beberapa sekolah, kenyataannya banyak sekolah pada saat itu yang belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan model CBSA. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum ini memadukan aspek-aspek dari kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum ini juga mengelompokkan mata pelajaran ke dalam 2 jenis muatan, yaitu muatan nasional dan muatan lokal. Muatan nasional adalah kelompok mata pelajaran wajib yang diajarkan di seluruh Indonesia. Sedangkan muatan lokal adalah kelompok mata pelajaran spesifik yang diajarkan di tingkat regional. Kurikulum ini memiliki mata pelajaran dan jam belajar yang terlalu banyak, sehingga nampak sangat padat. Kurikulum ini juga mengubah sistem pembagian waktu pembelajaran dari sistem semester per 6 bulan ke sistem catur bulan per 4 bulan. Pada tahun 1999, kurikulum ini mendapatkan revisi dalam bentuk suplemen atau penambahan. Namun, suplemen yang dijalankan hanya sebatas penyesuaian atas transisi reformasi politik yang terjadi di 1998. Kemudian, kurikulum pada masa reformasi, yaitu terjadi perubahan kurikulum yang pertama yaitu tahun 2004. Kurikulum 2004 atau dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini menitik beratkan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Pada kurikulum ini, sumber pembelajaran bukan hanya berasal dari guru dan buku, tapi juga dari sumber belajar lain yang relevan. Bahkan, bisa juga berasal dari luar ruang kelas. Kurikulum ini sangat berorientasi pada hasil dan pencapaian sebagai tolok ukur capaian kompetensi,
Sistem pembagian waktu pada kurikulum ini dikembalikan menjadi sistem semester dari sistem catur bulan pada kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2004. Hal ini paling menonjol dari kurikulum 2006 adalah adanya desentralisasi pendidikan. Jika sebelumnya silabus pendidikan sama rata di Indonesia, di kurikulum ini sekolah bisa melakukan penyesuaian terhadap silabusnya sendiri. Penyesuaian yang dilakukan di tingkat regional atau lokal harus tetap mengacu pada sebuah standar nasional yang dinamakan Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang selanjutnya kurikulum 2013 atau Kurtilas. Kurikulum ini lahir atas pertimbangan standarisasi kualitas pembelajaran di Indonesia di dunia internasional. Penilaian terhadap kemampuan siswa pada aspek membaca, sains, dan matematika menjadi fokus utama dalam pembuatan kurikulum ini. Dan acuan terhadap standar-standar tersebut mulai disesuaikan dengan standar-standar internasional seperti PISA, Program for International Student Assessment, dan TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study. Kurikulum ini juga melaksanakan kegiatan pendidikan yang tematik di level pendidikan dasar. Beberapa mata pelajaran dilebur dan diintegrasikan menjadi rangkaian-rangkaian pembelajaran yang tematik. Sistem penilaiannya pun berubah menjadi skala 1-4 dan skala huruf. Meski nampak memiliki orientasi ilmiah dan saintifik, ironisnya kurikulum ini syarat dengan aspek moral dan spiritual sebagai penilaiannya. Pada tahun 2016, kurikulum ini mendapatkan revisi. Perubahan yang paling nampak adalah adanya reduksi penilaian aspek moral dan spiritual pada tiap mata pelajaran. Sehingga aspek-aspek tersebut hanya menjadi penilaian pada mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Wah, banyak sekali bukan perubahan yang terjadi pada kurikulum di Indonesia? Namun, perubahan tersebut terjadi pasti ada tujuannya, yaitu untuk menjadikan kurikulum lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum. Menurut Subiantoro dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa pengembangan instruktural kurikulum yang menyangkut komponen kurikulum, yakni yang pertama, perubahan dalam tujuan. Nah, yang kedua, perubahan isi dan struktur. Yang ketiga, perubahan strategi dan sarana kurikulum. Dan yang terakhir, perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Selanjutnya mengenai pembahasan dinamika kebijakan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Menurut Imam Macali dan Ara Hidayat, mengemukakan bahwa dinamika pengembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia dapat dituntut sejak pra-kemerdekaan, di mana pada masa itu sekolah sudah mulai dikenalkan meski masih sangat terbatas. Selanjutnya, perkembangan dan perubahan kurikulum pendidikan berlanjut pada masa kemerdekaan. Perubahan tersebut merupakan akibat dari adanya perubahan sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang cepat, cermat, dan cerdas harus direspon. Berikut ini adalah gambaran dinamika perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan prakemerdekaan. Pendidikan pada masa prakemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah dan menjadikan pribumi abdi penjajah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam mengembangkan usaha melalui kerja paksa, penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis.
Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan. 2. Modal pendidikan pada masa kolonial ini yaitu: pertama, sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi terhitung, menulis, dan membaca. Kedua, sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda, lama pendidikannya adalah 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sudah banyak sekali mengalami pergantian kurikulum, yaitu kurikulum yang pertama pada tahun 1947, lalu menjadi 1952, kemudian 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir 2013, di mana penjelasan mengenai perubahan kurikulum tersebut sudah saya paparkan pada penjelasan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, cukup sekian pembahasan kita tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diambil ilmunya mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.